Shalom, selamat malam. Selamat datang di channel YouTube Komparem GKJ Ngetarjo. Pada malam ini kita akan bersekutu bersama. Kita akan berdoa terkhusus untuk bangsa kita Indonesia. Mari memulai persekutuan kita. Mari bersaat teduh. Mari tunduk di hadapan Allah, bersyukur untuk setiap kasih yang Allah curahkan di dalam hidup kita. Mari kembali merefleksikan hidup kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami memerlukan-Mu di setiap langkah hidup kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami mohon berkat. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Di tengah kondisi bangsa yang sedang memprihatinkan karena adanya pandemi COVID-19 saat ini, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Mari malam ini kita mendoakan bangsa kita Indonesia. Saya akan membacakan pokok doa, dan setelah itu akan ada waktu bagi kita untuk berdoa bersama. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa untuk pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Update hingga take video ini pada tanggal 14 April 2020, di Indonesia terdapat 4.839 orang yang positif COVID-19. Lalu ada 426 yang sembuh dan yang meninggal 459, dan sekitar 3.000 dalam perawatan. Mari kita berdoa untuk pasien yang masih menjalani perawatan, kiranya terus diberi hikmat dan kekuatan dari Allah. Kiranya mereka bisa terus mengikuti setiap proses perawatan sesuai dengan prosedur yang ada. Berdoa juga yang kedua untuk keluarga pasien meninggal yang ditinggalkan, kiranya diberi kekuatan dan penghiburan. Kita berdoa untuk dua pokok doa itu. Mari kita berdoa. Selanjutnya kita akan berdoa untuk tenaga medis yang terus bekerja di tengah kondisi yang memprihatinkan ini. Banyak dari mereka yang tidak diperbolehkan pulang karena mereka berada di garda terdepan untuk memerangi COVID-19 ini. Kiranya Allah terus memberi kekuatan dan pengharapan kepada para tenaga medis dan juga keluarganya. Berdoa juga untuk persediaan APD atau alat pelindung diri, obat-obatan,
vaksin dan sebagainya, sehingga dapat menolong menyelesaikan wabah yang ada. Kita berdoa secara pribadi, mari kita berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia dapat taat dan mau mengikuti setiap instruksi dari pemerintah sehingga mengurangi pasien terdampak COVID-19. Berdoa untuk pemerintah dapat memberikan instruksi yang tepat, kebijakan yang penuh hikmat di tengah kondisi bangsa yang memprihatinkan ini. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa itu. Mari berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami mohon Engkau memulihkan negeri kami Indonesia. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
Kita akan melanjutkan pokok doa kita, berdoa untuk sekolah-sekolah dan universitas yang harus diliburkan karena pandemi COVID-19. Kiranya siswa mahasiswa dapat menyikapi hal ini dengan baik, dapat terus produktif dengan belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Kemudian berdoa juga untuk perekonomian di Indonesia pasca terjadinya pandemi COVID-19. Banyak ahli yang memprediksi perekonomian akan anjlok. Kiranya Allah tetap menyertai perekonomian bangsa ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa tersebut. Selanjutnya kita akan berdoa untuk masyarakat dapat diberi edukasi yang benar mengenai COVID-19. Banyak kasus di mana masyarakat tidak menerima pasien COVID-19 yang meninggal untuk dikebumikan di daerahnya karena pengetahuan dan pemahaman yang keliru. Kiranya di tengah kondisi yang kacau ini tidak menghilangkan rasa kemanusiaan kepada sesama, dan seharusnya malah semakin menambah rasa untuk saling tolong-menolong. Berdoa juga agar masyarakat dapat bijak dalam memilih informasi di tengah kondisi yang saat ini banyak hoaks yang beredar dan meresahkan. Kiranya kita dapat menyaring informasi dengan benar dan mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya, serta juga tidak sembarangan, tidak ngawur dalam membagikan info yang ada. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Mari berdoa. Untuk pokok doa yang terakhir, kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dalam menyikapi kondisi saat ini. Keputusan dan kebijakan yang diambil kiranya penuh dengan hikmat dari Allah, sehingga selain memperhatikan sisi relasi dengan Allah, juga memperhatikan sisi kemanusiaan. Berdoa untuk gereja yang mengambil sikap untuk meniadakan ibadah beberapa waktu ke depan, kiranya tetap bisa memberi fasilitas yang dibutuhkan oleh setiap jemaatnya, baik itu melalui ibadah daring atau persekutuan kecil di rumah, sehingga iman jemaat tetap terjaga. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Mari berdoa.
Ini doa kami ya Allah bagi bangsa Indonesia. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi dan memulihkan bangsa ini. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, lancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu Tuhan. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Demikian persekutuan doa pada malam ini. Sedikit apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia di tengah kondisi bangsa saat ini. Mari saling memberi semangat, saling membantu, karena bersama kita bisa. Demikian persekutuan doa dari Ngenta-Arjo untuk Indonesia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.